Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang term simbol. Nah, jadi kita membahas term simbol, kalau dulu mungkin kalian sudah belajar term simbol atomik, ya untuk atomik. Untuk molekuler sudah apa belum? Belum ya? Ya berarti sekarang. Jadi term simbol untuk molekuler itu sampai sejauh ini hanya berlaku untuk molekul diatomik. Jadi molekul yang terbentuk dari dua atom. Nah, sekarang kita akan membahas term simbol dan aturan seleksi. Ini selection ya, selection. Ternyata, insya Allah sudah bahas, yang kita bahas sudah kemarin bahwa transisi elektronik itu diikuti oleh transisi vibrasi dan rotasi. Kalau itu sudah kita bahas ya. Oh ya. Nah, sebagaimana pada biasanya transisi rotasi itu yang sudah dibahas dengan Pak Anton dulu. Jadi aturan seleksi sebagaimana yang dulu sudah dibahas pada pembahasan Pak Anton, untuk spektra rotasi berlaku aturan seleksi bahwa spektra rotasi itu akan muncul sebagai spektra apabila transisi yang terjadi perubahan bilangan angular momentum rotasi atau simbolnya J. Jadi delta itu adalah perubahan gitu ya dari transisi awal ke transisi akhir. Perubahan nilai J-nya itu harus +1 atau -1. Kalau tidak terjadi perubahan nilai J, maka spektranya tidak muncul. Begitu ya. Nah, kemudian, oh belum. Kan sudah ini bersama Pak Anton dibahas kan. Jadi kan saya cuma nge-review aja, ya. Iya, itu biasanya memang kalau masih kalian melewati sesuatu satu kali, itu masih belum ingat ya. Pergi ke suatu kota mana, lewat jalan apa. Kalau cuma melewati satu kali, saya yakin nggak akan ingat kalian. Iya, kalau sudah 2 kali mulai ingat, oh ini dulu ada masjid sebelah sini, ada pom bensin sebelah sini, baru ingat ya. Karena itu perlu pengulangan, ya. Baik. Nah, sekarang untuk apa namanya? Campuran, kalau aturan seleksi untuk vibrasi itu adalah delta V-nya itu harus sama dengan +1 atau -1. Nah, kalau kemudian campuran ya terjadi juga vibrasi dan rotasi, maka kedua aturan ini berlaku. Jadi untuk bisa muncul spektranya itu delta J-nya harus +1 atau -1, sementara delta V-nya harus +1 atau -1. Nah, sebagaimana yang sudah kalian pelajari bahwa untuk spektra pada perubahan delta J sama dengan -1 itu disebut vibrans untuk transisi rotasional. Untuk transisi delta J +1 disebut R branch. Sementara untuk transisi delta J sama dengan 0 itu disebut Q branch. Ini gambarnya. P branch itu yang sini. Ya, R branch itu yang sini. Q branch itu yang di tengah ini. Dia tidak muncul spektranya. Karena apa? Karena itu tadi tidak memenuhi aturan seleksi. Karena delta J-nya sama dengan 0. Terus kemarin ada yang nanya, seingat saya itu ya, kenapa transisi vibrasi harus menghasilkan perubahan momen di pool? Ada yang tanya gitu nggak ya? Nggak ada yang merasa. Berarti kalau gitu nggak usah dijawab kan? Seharusnya ini sudah dijawab di pembahasannya Pak Anton. Ya. Jadi memang
Kalau kalian faktanya, kalau kalian melihat hasil spektra IR, ya, kalau kemudian tidak ada perubahan momen dipol di antara gugus-gugus yang memunculkan spektra itu, itu maka spektranya tidak muncul. Contohnya spektra CO itu muncul karena besarnya apa namanya awan elektron di sekitar C dengan O itu tidak sama, lebih besar yang O, ya, itu sehingga ini ada yang namanya dipol. Elektron lebih tertarik ke O lebih besar daripada ke C. Sehingga seolah-olah O ini agak bermuatan negatif. Berkutub negatif. Nah, kutub positif negatif ini kemudian dia bervibrasi, dia menimbulkan yang namanya momen di dipol. Kan gitu. Itu baru muncul. Tapi kalau CO2, molekul CO2, O, kemudian C, terus kemudian C. Itu kan apa namanya? Atom O-nya tetap lebih banyak elektronnya ya daripada atom C ya. Tapi karena ini tertarik sama kuat ke kanan dan ke kiri, gitu ya. Elektronnya itu sama kuat ke kanan dan ke kiri. Akhirnya vibrasinya itu tidak menimbulkan momen dipol karena saling mengcancel. Akhirnya nggak muncul spektranya. Di spektra IR itu nggak muncul. Jadi itu ya. Jadi harus disertai dengan perubahan momen dipol. Nah, bagaimana dengan transisi elektronik? Persyaratannya, yang pertama, transisi elektronik karena yang kita bahas adalah spektroskopi molekuler, maka objek kita itu adalah molekul. Molekul, apakah di molekul itu ada orbital atom? Sudah. Misalkan orbital molekul O2, apakah di situ ada orbital S? Apa ada orbital P? Ya, orbitalnya namanya SiG. Yang ini SiU. Yang ini SiG. Kita lihat bentuknya sekarang. SiG. Bentuknya seperti ini. Ini orbital S apa bukan? S apa bukan? S tapi enggak S gitu. Agak-agak S gitu ya. Yang ini orbital S. Ada dua cupingnya gini. Namanya SiU, bukan P. Ini orbital apa namanya? 2SiG. Apakah ini orbital S? Apakah orbital P? Terus orbital apa? SiG, yang di bawah tadi juga SiG, tapi kok lain bentuknya? Konsentrasinya, di sini ada konsentrasi. Ini orbital apa? Piu. Apakah ini orbital P? Yang ini? Piu. Biar kelihatan ya. Saya lihat. Keliru. Keliru deh. Apa tadi? PIG sekarang ya, lihat bentuknya. Apakah ini orbital P? Apakah orbital D? Kalau ini orbital PIG.
Ya, kayak gini. Apakah ini orbital D? Bukan ya. Yang berarti nama-nama orbital kalian belum belajar ya? Nama-nama orbital belum belajar ya? Untuk orbital diatomik. Mestinya dulu waktu mata kuliah struktur materi kalian sudah belajar. Hah? Hmm. Dulu nggak paham, sekarang makin nggak paham. Aduh, ini nama orbital. Kalau ini orbital atom, ini kan diagram tingkat energi ya, sudah hafal ya. Ini adalah deretan orbital atom O. Ini orbital atom O, namanya orbitalnya sp, yang kayak gitu ya. Yang ini orbital molekul. Molekulnya namanya apa? O2, ya kan? Terbentuk dari atom O ditambah atom O yang lain, ya kan? Jadi molekulnya adalah O2. Ini orbitalnya molekulnya nih. Jadi kalau sudah membentuk orbital molekul, orbital atom O-nya ini menghilang karena dia sudah melebur membentuk orbital molekul. Apa namanya? Ya kalau nggak terlihat ngomong aja, nanti saya besarin. Ya. Yang ini, yang ini, 2 sigma. Masa U? U itu. Ini mata saya juga nggak kelihatan, sudah deket nggak kelihatan. U apa G nih? Kurang besar ya. Oke, yang ini, itu jadi sudah tahu barangnya kan? Tadi barangnya sudah kan, sudah tahu. Sekarang ini molekulnya urut-urutannya, orbitalnya namanya ini ada di sini ya. Jadi ini tadi transisi elektronik itu terjadi antara orbital molekuler. Jadi saya tanya tadi, di dalam molekul apakah ada orbital atom? Ada. Saya tanyanya, di molekul apakah ada orbital atom? Tidak, saya tadi kan sudah ngomong orbital atomnya lenyap, ya kan? Dia sudah melebur menjadi yang namanya orbital molekul. Makanya transisinya terjadi di antara orbital-orbital molekul. Jadi namanya sudah bukan SPDF lagi ya, tapi apa tadi? Sigma, pi, dan teman-temannya itu ya. Dan kemudian ada aturan seleksi untuk transisi elektronik ini. Aturan seleksi yang terkait dengan nilai angular momentum, ya, angular momentum dari elektron. Karena yang mengalami transisi adalah elektron. Kalau tadi angular momentum dari rotasi molekul yang berotasi. Kalau sekarang angular momentum dari elektron. Ya. Term simbol orbital molekuler itu dilabeli dengan simbol sigma, pi, delta. Itu analoginya seperti kalau di atom itu term simbolnya menggunakan simbol-simbol S, P, D, dan lain sebagainya ini kan. Jadi analog saja, cuman beda karena orbitalnya sudah beda ya. Nah, untuk atom dulu mungkin kalian mengenal bahwa orbital total angular momentum untuk atom L besar ini
Kalau dia nilainya 0, maka simbolnya nanti S. Kalau total angular momentum nilainya sama dengan 1, simbolnya nanti P. Kalau di molekul, ini adalah total angular momentum untuk molekul. Kalau atom pakai L, kalau molekul pakai lam. Apa ini namanya? Lambda. Lambda itu kan L juga, cuman dia pakai bahasa Latin. Ya, kayak ini juga orbitalnya namanya, simbolnya juga menggunakan bahasa Latin. Kalau total angular momentum molekul itu sama dengan 0, nanti simbolnya adalah sigma. Kalau total angular momentum orbital molekul itu nanti sama dengan 1, maka simbolnya nanti pakai pi. Aturan seleksinya bagaimana? Gini. Perubahan angular momentum total molekul boleh sama dengan 0, 1, atau minus 1. Itu nanti akan muncul spektranya kalau delta lambdanya seperti itu. Dan kemudian delta S besar ini adalah spin total. Spin total kalau di sini di dalam molekul. Nah, ini harus sama dengan 0 deltanya. Jadi tidak boleh berubah spin totalnya. Terus kemudian delta sigma itu sama dengan 0. Sigma di sini ini adalah maksudnya ini. Multiplicitas. Apa itu multiplicitas? Nanti di belakang kita lihat. Kemudian delta omega itu boleh 0 plus 1 atau min 1, di mana omega itu adalah penjumlahan dari total angular momentum ditambah sigma ini adalah total momentum angular spin. Ya, baru kelihatan di sini definisinya ya. Kalau lambda adalah total angular momentum orbital. Kalau sigma adalah total angular momentum spin. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ini dia term simbolnya. Tapi ingat ini khusus untuk molekul diatomik. Seperti pada atom juga, simbolnya itu yang ini ya. Yang lambda ini. Itu maksudnya itu yang ini loh ya, simbol yang ini. Kalau di atom itu yang SPD yang besar-besar itu ya. Ini simbolnya. Yang 2S plus 1 di atas ini multiplicitas. Di atom ada nggak ini multiplicitas ini? Di term simbolnya. Di atom ada nggak? Ada. Ada ya. Multiplicitas sama. Kemudian di bawah sini ada nilai paritas. Sudah tahu ya paritas itu apa? Oh, enggak tahu. Terus kemudian khusus untuk yang simbolnya sigma itu ada tambahan tanda untuk simetri di bawah refleksi. Di bawah bidang refleksi. Simetri di bawah bidang refleksi. Khusus untuk yang simbolnya sigma. Ya. Kalau selain sigma nggak ada ininya. Nggak ada ininya. Nah, sekarang coba kita lihat untuk molekul diatomik, nilai lambda total itu disimbolkan dengan simbol-simbol sigma, pi, delta, dan lain sebagainya. Untuk momentum angular total 0 itu simbolnya sigma, kalau 1 itu pi, kalau 2 itu delta, dan seterusnya. Ini analog dengan kalau di atom itu yang simbol SPD dan lain sebagainya. Kemudian nilai dari momentum angular total lambda untuk molekul ini itu merupakan penjumlahan dari nilai momentum angular masing-masing elektron yang dimiliki oleh molekul tersebut.
Molekul ya, ingat kita lagi ngomong soal molekul bukan atom. Kemudian bilangan kuantum untuk komponen lambda h coret dari orbital angular momentum dari masing-masing elektron di sekitar sumbu antar inti. Misalkan ya, ini ya, untuk suatu molekul yang memiliki elektron tunggal pada orbital sigma. Kalian tahu orbital sigma ya, sudah ya. Suatu molekul yang memiliki hanya satu elektron pada orbital sigma. Molekul apa kira-kira? H2 itu berapa elektronnya? Hah? H2 elektronnya 4. Molekul H2 dia memiliki berapa elektron? Oh, masa satu? 2. Ya, kalau molekul H2 positif 1 muatannya, baru dia memiliki 1 elektron. Jadi ini contohnya itu. Suatu molekul yang memiliki satu saja elektron yang berada pada orbital sigma, gitu ya. Maka dia momentum anguler elektronnya, gitu ya, karena dia satu-satunya elektron berada di orbital sigma, itu maka momentum anguler elektron individu lambda kecilnya itu sama dengan 0. Dan kemudian bentuk orbitalnya adalah simetris silindris, tidak memiliki node, ya seperti yang tadi gambarnya itu. Yang pertama, yang 1 sigma G itu. Dan kemudian jika itu merupakan satu-satunya elektron yang ada dalam molekul tersebut, maka lambda besar ini merupakan total momentum angular total momentum anguler penjumlahan dari seluruh momentum anguler tiap elektron. Kebetulan elektronnya cuma 1, nilai lambda kecilnya sama dengan 0, maka lambda besarnya juga akhirnya sama dengan 0. Akhirnya simbolnya nanti bagian yang ini itu karena nilainya 0, simbolnya adalah sigma. Seperti ini ya. Nah, lanjut. Sekarang nilai multiplisitas 2S plus 1, bagian yang ini. Nilai 2S plus 1 itu menunjukkan terminologi multiplisitas. Ya, ini merupakan apa tadi? Total momentum anguler spin. Ya, total spin anguler momentum. Ya, dia dikasih simbol sigma miring, gitu ya, di mana sigma miring ini komponennya ada S, S-1, S-2, dan selanjutnya sampai min S. Coba sekarang ya, kalau kalian ingat multiplisitas. Multiplisitas. Multiplisitas, nggak kelihatan. Gimana? Di zoom-nya nggak kelihatan. Ya, biar meraba-raba. Biar fokus ngelihatnya sambil dengarnya. Kenapa? Ini sama dengan menghitungnya 2S plus 1. S ini apa? S itu sama dengan total spin. Total spin, ya. Spin itu apa? Perputaran apa?
elektron. Kalau misalkan nilainya berapa? Plus setengah atau minus setengah? Kapan dia nilainya plus setengah? Arah apa yang naik itu? Arah spinnya naik. Spin itu apa sih? Spin itu apa? Ayo. Kalau anak laki-laki mestinya tahu spin itu apa. Biasa main gasing kan? Spin itu apa? Perputaran pada sumbunya. Ya, perputaran pada sumbunya. Nah, kalau spinnya digambarkan naik kayak itu tadi, itu artinya perputaran sumbunya kayak apa? Sama kalau misalkan digambarkan turun, itu bedanya apa? Kan ini bukan berarti bahwa elektronnya naik gitu kan? Enggak kan? Elektronnya ngapain? Dia berotasi, ya melakukan spin. Cuman apa bedanya yang arah apa? Arah arah perputarannya bagaimana? Pokoknya berlawanan. Kalau Anda menandai yang up ini searah jarum jam, nah berarti yang satunya berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi bukan elektronnya naik atau elektronnya turun, bukan itu kan? Ya, nilai spinnya kalau ini mau dikasih setengah, yang ini minus setengah. Ya, kalau misalkan saya punya ini deh, spektroskopi elektronik ya. Nah, ini dia. Saya punya konfigurasi elektron, lihat ya. Konfigurasi elektron dari molekul apa ini? O2. Ini ya. Tadi kan sudah tahu bahwa orbitalnya namanya bukan SPD dan lain sebagainya ya, tapi sigma pi dan lain sebagainya. Sehingga ini khusus untuk orbital dari elektron valensi saja ini. Ya. Untuk O, iya. Elektron valensinya ada? Benarkah? Tidak kelihatan. Ini ya yang terisi orbitalnya. Pi gerat, pi angerat, terus kemudian ini apa? Pi angerat, yang ini sigma. Jadi kebetulan ini dua orbitalnya semuanya berpasangan di sini. Tapi kalau yang apa tadi? Di sini, nah ini kan macam-macam ya. Ini O2, tapi konfigurasi elektronnya macam-macam. Ya, misalkan ini, kenapa kok macam-macam? Kenapa orbital konfigurasi elektronnya kok macam-macam? Karena elektronnya nggak bisa diem. Kenapa nggak bisa diem? Kenapa lah ya? Kenapa hiperaktif? Iya, kenapa? Elektron itu bisa hiperaktif gitu itu kenapa? Karena kan aturannya sudah kalian pelajari kemarin. Ya,
Ya. Ini malah yang ini, lihat ini. Elektron pada PU yang di sini ini cuma satu. Yang di sini dua. Kenapa ini? Apa yang terjadi? Stabilnya. Kan kemarin kan sudah belajar tentang transisi kan. Bagaimana sesuatu elektron bisa bertransisi? Bertransisi berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat energi yang lain. Ya kan? Tingkat energi itu maksudnya kan orbital ya. Tingkat energi orbital. Jadi ini berarti elektronnya ada yang bertransisi dari satu tingkat orbital ke orbital yang lain. Kan gitu kan? Ya. Jadi macam-macam, transisinya juga macam-macam. Berarti konfigurasi elektronnya juga macam-macam. Coba kita lihat yang ini ya. PU2, PU2, PG1 sama PG1. Ini ada dua nih, mirip nih. PU2, ini PU2, ini PG1, PG1. Tapi term simbolnya beda. Apa yang membedakan kira-kira? Ya iya, term simbolnya memang beda. Yang membedakan apa terusan? Apa yang membedakan antara yang padahal ini sama ini konfigurasinya. Lihat, konfigurasinya sama. Kenapa term simbolnya beda? Coba lihat ininya, yang beda apanya coba. Di termnya ini apanya yang beda? Multiplisitas. Berarti ini kan, yang beda kan 2S plus satunya. Ada yang satunya itu 3, yang satunya 1. 3 ini berasal dari mana? Berapa? S-nya harus 1 baru menghasilkan 3. Kalau 1 maka S-nya 0. Iya dah. Bagaimana memperoleh total spin sama dengan 1? Caranya gimana? Total spin agar nilainya 1. Bagaimana caranya? Nah, ini term simbol bukan selection rule ya. Total spin, masing-masing spin itu nilainya ini, ya kan? Bagaimana caranya agar total spin? Ini elektron menyendirinya kan cuma 2 ya. Ya. Yang ini dalam satu orbital ada 2 elektron. Elektronnya spinnya apa kalau begini ini? Dalam satu orbital ini spin elektronnya bagaimana kalau dia isinya 2? Ya spinnya bagaimana? Di dalam satu orbital ada 2 elektron. Spinnya masing-masing elektron itu bagaimana? Setengah sama minus setengah. Itu aturan apa? Masa off-bow. Itu namanya prinsip eksklusi Pauli. Ya, bahwa di dalam satu orbital itu tanda dari elektronnya itu minimal itu harus beda. Kalau semua bilangan kuantum yang lain itu angkanya atau bilangannya sama, minimal di dalam orbital satu orbital ms-nya itu harus beda ya. Jadi kalau yang satunya up, yang satunya harus down. Kalau yang satunya berputar searah jarum jam, yang satunya harus berlawanan arah jarum jam. Ya, maka dalam satu orbital yang isinya 2 atom itu total spinnya berapa? Total spinnya berapa? Kan ada 2 elektron.
yang berlawanan arah spinnya. Maka dalam satu orbital yang isinya 2 elektron, total spinnya berapa? 0, karena masing-masing nilainya setengah sama minus setengah. Ya. Terus kalau agar total spinnya sama dengan 1, maka elektronnya harus bagaimana? Jadi kalau di sini total spinnya sudah 0. Yang di sini? 0. Yang di sini? Nilai spinnya plus setengah. Yang sini? Maka total spinnya dalam konfigurasi seperti ini berapa? Yang ini nilainya setengah, yang ini setengah, ya bisa sama dengan 1 totalnya. Ya. Tapi syaratnya harus bagaimana? Spin elektronnya arahnya bagaimana? Pokoknya harus sama. Kalau searah jarum jam, yang satunya juga searah jarum jam. Gitu loh ya. Kalau berlawanan arah jarum jam, ya yang satunya berlawanan arah jarum jam. Ya kan? Kalau yang ini bagaimana? Nih, multisiplisitasnya 1, berarti total spinnya harus berapa? Harus berapa? Harus 0. Ya. Untuk dapat total spin sama dengan 0, maka harus apanya yang berbeda? Ya, jadi dari konfigurasi 2 buah konfigurasi ini tadi, walaupun konfigurasinya sama, tetapi arah spin elektron menyendirinya ini, bukan menyendiri, elektron apa? Tidak berpasangan. Ya, yang ini arahnya sama, yang ini arahnya beda. Jadi ini spinnya up, misalkan yang ini up, down, gitu ya. Gitu ya. Kita kembali ke mana tadi? Ini multisiplisitas ya. Nah, itu tadi misalkan multisiplisitas sama dengan 1 ya. Kalau multisiplisitas sama dengan 1, multisiplisitas sama dengan 3 gitu ya. Total spinnya 1, konfigurasi elektronnya misalkan up gitu ya. Kalau yang ini up, down gitu ya. Ini memiliki yang namanya apa ya, multisiplisitas tadi itu 3 di sini, maksudnya ini adalah 3 buah. Ada 3 buah tingkat energi. Ya, 3 buah tingkat energi. Yang masing-masing kalau misalkan ini 3, total spinnya 1, maka nama dari tingkat energi tersebut itu adalah sigma miring namanya ya. Sigma miring itu gimana ya? Nah gini, ya, sigma miring. Itu dia nilainya adalah 1, kemudian S-1, S-1 berarti berapa? S-nya 1, S-1 sama dengan 0. Dan yang terakhir, minus S. Minus S sama dengan minus 1. Ini nama-nama tingkat energinya. Tingkat energinya ada 3. Ya. Kalau yang ini 0, maka S-nya ya cuma 1.
Oh ya, masa cuma satu ya? Cuma satu ya? Benar ya? Singlet ya namanya. Hmm. Ya, jadi penamaan dari multisimplicitas kalau dia nilainya 3, ini namanya triplet. Keadaan triplet. Kalau multisimplicitasnya nilainya 1, namanya singlet. Kalau misalkan nanti ada multisimplicitas nilainya 2, namanya doublet. Kalau 4, quartet. Kalau 5, quintuplet. Quintuplet. Maksudnya apa ini? Bahwa nanti spektranya, multisimplicitas ini sebenarnya adalah penggabungan atau coupling dari spin orbit. Dulu sudah belajar ya, spin orbit coupling. Sudah belajar? Di semester 3 ya. Subhanallah. Ya. Ya. Jadi maknanya bahwa di dalam spektra itu nanti kalau bisa terdeteksi adanya coupling spin orbit, nanti yang muncul adalah kalau multisimplicitasnya 3 akan muncul 3 garis spektra yang berdekatan. Garis spektra yang berdekatan. Kalau singlet berarti hanya ada 1, kalau 2 berarti ada 2 garis spektra yang berdekatan, gitu ya. Kalau nggak salah dulu itu contohnya itu natrium. Ya, lampu natrium itu kalau kemudian munculnya spin orbit itu kalau dikenakan suatu medan magnet. Ya, kalau tidak dikenakan medan magnet, maka tidak muncul spektra yang ini, yang hasil dari coupling spin orbit ini. Jadi kalau tidak ada dikenakan medan magnet, spektra dari atom natrium itu hanya satu garis. Begitu dikenakan magnet, tiba-tiba muncul 2 garis berdekatan. Itu hasil dari spin orbit coupling itu tadi. Ya, karena dia ternyata doublet. Ya, doublet. Statusnya doublet, multiplicitasnya doublet. Gitu ya. Jadi di spektra nanti kalau triplet muncul ya tiga spektra berdekatan. Kalau singlet ya 1. Kalau doublet 2 spektra berdekatan. Dia berdekatan sedikit sekali bedanya. Beda energinya. Ini tadi sudah bisa menjadi contoh ya. Ini triplet, yang ini singlet. Ini orbital molekul dari molekul oksigen. Kenapa simbolnya menjadi sigma ini? Ini sigma. Elektronnya ada 2 yang tidak berpasangan ya. Dan dia ini misalkan spin up, yang ini spin up. Ya. Momentum angular momentumnya sama atau tidak? Ini tadi sudah ya pembahasan tentang multiplicitas. Kita lanjut ke ini dulu deh. Paritas. Overall paritas itu adalah suatu term yang ditambahkan sebagai subscript. Yang ini, yang di bawah ini. Dia bisa bertanda G, bisa bertanda U. Kapan paritas bertanda U, kapan paritas bertanda G? Sudah tahu?
Paritas itu adalah operasi inversi, simetri inversi pada kita kembali ke sini deh, ke semester 3 ya. Nah, ini dia. Jadi, suatu orbital molekul dikatakan memiliki paritas Gerard apabila ketika dioperasikan pada pusat inversi, pusat inversinya itu di sini, namanya inversi itu adalah pembalikan pada diagonal. Nah, gitu ya. Jadi ini pembalikan melalui titik pusat inversi secara diagonal dari ujung sini ke sini, yang ini ke sini, gitu ya. Pembalikan secara diagonal. Kalau kemudian orbital molekul itu tidak mengalami perubahan fasa seperti ini kan fasanya positif, yang ini positif. Kalau dilakukan pembalikan inversi secara diagonal dari sini ke sini misalkan, maka di sini yang tadinya fungsi gelombangnya positif, setelah dibalik menjadi gimana? Masa negatif? Nah, ini yang di sini positif. Ya, berarti tetap kan setelah dibalik dia tetap positif. Maka ini dinamai sebagai Gerard. Gerard. Ini namanya sigma Gerard. Ya, tadi SIG itu adalah sigma Gerard. Kalau kemudian ini juga orbital sigma, tapi fasanya beda. Yang sebelah sini positif, yang sini negatif. Kalau dilakukan operasi pembalikan inversi, ya, yang tadinya di bagian sini itu fasanya negatif, berubah menjadi positif. Maka dikatakan itu sebagai Angerad. Jadi itu yang disebut sebagai Gerard dan Angerad itu tergantung pada bagaimana orbital itu ketika dibalik mengikuti simetri inversi. Nah, ini ya. Khusus misalkan untuk kasus molekul H2+ elektronnya cuma 1 pada orbital sigma. Sigmanya sigma yang mana ini kira-kira? Sigma yang bonding atau yang anti bonding? Molekul H2+ ya. H2+, dia hanya punya 1 elektron. 1 elektron ini dia akan berada di orbital mana? Urut-urutan orbital molekul, apa yang paling bawa energinya? Sigma bonding. Di atasnya ada sigma anti bonding. Elektron satu-satunya punyanya molekul H2 ini akan berada di orbital sigma bonding kalau dia dalam keadaan dasar. Ya, di sini. Ya. Sigma bonding tadi Gerard apaan Gerard namanya jadinya? Gerard. Yang ini Gerard. Ya kan? Dilihat dari simetrinya. Nah, sekarang ternyata di molekul H2+ ini elektronnya cuma 1, dia sigma Gerard, sehingga kemudian paritasnya ya satu-satunya itu elektronnya ya Gerard, berarti paritas dari term simbolnya itu tadi. Kalau misalkan molekul H2
elektronnya ada 2 di sini, gitu ya. Nah, ini dua-duanya ada di Gerard. Oh, begini. Sebentar ya. Oh. Kita lanjutkan ya. Jadi term simbolnya untuk molekul H2+ itu tadi 2. Kok 2 ya? Doublet ya? Benar ya? Elektronnya ada berapa? 1. Nilai spinnya berapa? Maka multiplisitasnya adalah sama dengan, tinggal kemudian benar ya ini. Term simbolnya adalah 2 sigma Gerard. Jika ada beberapa elektron, tidak hanya 1 elektron, maka overall paritasnya itu dihitung berdasarkan berapa jumlah elektron. Misalkan elektron yang 1 sifatnya Gerard, yang satunya Gerard, maka hasilnya adalah perkalian Gerard kali Gerard sama dengan Gerard. Kalau yang satunya ungerard, yang satunya juga ungerard, maka ngitung paritasnya perkalian dari ungerard kali ungerard sama dengan Gerard. Seperti perkalian positif kali positif, negatif kali negatif. Ya, kalau paritasnya tidak sama, masing-masing elektronnya, ungerard kali Gerard, hasilnya sama dengan ungerard. Nah, kemudian term simbol untuk keadaan dasar dari molekul diatomik homonuklir apapun yang closed cell itu berarti kulit tertutup. Closed cell itu kulit tertutup. Closed cell itu kulit tertutup. Maka nilai multiplisitasnya itu sama dengan 1 ya. Karena semua elektronnya berpasangan sehingga spinnya total itu 0. Dan kemudian momentum angular orbitalnya itu tidak ada dari closed cell itu, dan paritas totalnya adalah Gerard untuk closed cell ya. Karena closed cell itu mesti seimbang antara jumlah yang Gerard dengan yang ungerard. Jadi Gerard kali Gerard sama dengan Gerard, ungerard kali ungerard sama dengan Gerard. Jadi pasti totalnya Gerard. Untuk elektron pada orbital pi, itu contohnya tadi oksigen tadi itu ya. Di dalam molekul diatomik, dia itu memiliki, kalau pi, maka momentum angulernya, elektron di pi, nilai momentum angulernya itu sama dengan 1. Tiap-tiap elektron ya, tiap-tiap elektronnya ada di situ. And if the only electron outside the closed cell, dan jika kemudian elektron P itu merupakan satu-satunya elektron yang ada di luar closed cell, kulit tertutup, gitu, maka nanti simbolnya, ya, totalnya kan total lambda besarnya itu kan menjadi ya cuman satu-satunya dari elektron 1 ini yang sendirian, yang tidak berpasangan ini kan. Berarti nilainya 1 sehingga termnya menjadi pi. Termnya menjadi pi. Ininya itu menjadi pi. Nah, kalau ada 2 elektron pi,
Tergantung nanti bagaimana, apakah up up down, apakah dia berada dalam orbital yang sama atau pada orbital yang berbeda seperti kasus O2 itu tadi, molekul O2 macam-macam konfigurasinya. Misalkan untuk konfigurasi ini 1P4 dan 1Pg2 seperti oksigen tadi. Nyari lagi ya. Ini ada yang berada dalam satu orbital. Kalau ini lain-lain. Yang ini dua ini sama ini. Konfigurasinya sama, tetapi beda apanya nih? Multiplisitasnya sama. Yang beda adalah pencerminan pada bidang. Ya, pencerminan pada bidang. Mana tadi? Kita sampai mana tadi? Nah ini ya. Maka simbolnya apa? Simbolnya ada kemungkinan, simbolnya adalah sigma. Jika apa? Jika kedua elektron itu memiliki spin pada arah yang berlawanan. Which is the case if they occupy different p orbital. Jika kedua elektron itu menempati orbital p yang berbeda, tadi kan Pg-nya ada 2 ya. Kalau misalkan satu kan gitu, terus ininya berlawanan. Nah, kalau Pg maka nilai lambda kecilnya dari masing-masing elektron tadi kan 1 ya kan? 1, tapi yang satunya dia arah spinnya berlawanan, maka yang satunya bernilai -1. Akhirnya penjumlahan dari +1 dan -1 sama dengan 0, simbolnya sigma. Bisa juga simbolnya delta. Kalau elektronnya itu arah putarnya sama, kan gitu. Dan dia berada pada orbital yang sama, bisa ya. Pada orbital yang sama, arah putarnya sama. Ya itu bisa kejadian gitu ya, tapi energinya tinggi. Ya sehingga nilai lambda kecilnya +1 kedua-duanya dijumlahkan menjadi lambda besar sama dengan 2. Lambda besar 2 maka simbolnya adalah delta. Sudah jam 2. Belum selesai. Tunggu sebentar lagi sampai ini selesai. Untuk molekul O2 dengan 2 elektron yang menempati orbital yang berbeda, tapi spinnya paralel up. Jadi seperti yang kita bahas itu tadi, maka dia term multiplisitasnya adalah triplet. Seperti ini. Sementara overall paritasnya, yang ini closed cell, yang tersisa elektron yang sendiri-sendiri, itu tadi Pi-nya Pi apa? Kalau dia Gerard, yang satunya juga Gerard, maka perkalian Gerard kali Gerard sama dengan Gerard. Maka term simbolnya 3 sigma Gerard. Untuk term sigma, khusus term sigma, ini ada tambahan superscript yang menunjukkan tingkah laku fungsi gelombang elektron itu di bawah refleksi bidang pada inti atom yang dilewati oleh inti atom. Kalau nilainya itu direfleksikan tidak mengalami perubahan tanda, coba saya tunjukin aja deh. Ini. Hmm.
Ini dia. Jadi ini molekul O2 gitu ya. Maka di sini ada atom O, di belakangnya sini ada atom O gitu ya. Ini adalah bidang yang dilewati inti. Ya. Kebetulan di sini kita lihat lobenya ini yang atas sama yang bawah ini beda. Yang satu positif, yang satu negatif. Nah, terus kemudian ini dicerminkan, direfleksikan pada bidang ini, ternyata dia tidak sama. Atas bawah ini tidak sama, yang ini lobenya tadi positif, yang bawahnya negatif. Maka termnya itu minus. Sementara ini orbital yang ini, yang lain, atomnya itu berada di tengah-tengah ini. Ya, di tengah-tengah orbital, jadi membelah orbital. Maka kita lihat bahwa pencerminan terhadap bidang ini dari orbital-orbitalnya, misalkan ini positif, yang bawah juga positif, yang ini negatif, yang bawah juga negatif, maka simbolnya adalah positif. Simbolnya adalah positif, seperti itu ya. Itu tambahan simbol hanya untuk term sigma. Sigma. Nah, kalau kemudian elektronnya tidak hanya ada satu, misalkan ada dua, maka pencerminan terhadap bidang refleksi tergantung kalau dia yang satunya pencerminannya positif, yang satunya negatif, maka hasil perkalian totalnya negatif. Demikian juga seperti paritas tadi ya, kalau positif-positif ya positif, kalau negatif-negatif ya positif. Sehingga ini full term simbol untuk molekul O2 3 sigma gerat minus. Aturan seleksi tadi kan sudah kita sebutkan ya. Sekarang sudah tahu delta S itu apa, ya. Total spin itu apa. Terus kemudian ada tambahan untuk peristiwa yang lain, di mana aturan seleksi yang terkait dengan adanya perubahan simetri. Misalkan, yang pertama, untuk term sigma, transisi yang diizinkan itu hanya jika ada tidak ada perubahan ini refleksi terhadap bidang inti. Jadi sigma plus ke sigma plus itu transisinya terjadi, sigma minus ke sigma minus itu terjadi spektranya. Tapi kalau simetrinya ini tidak sama transisinya, misalkan dari plus ke minus atau minus ke plus, maka spektranya tidak muncul. Kemudian ada satu lagi yang namanya aturan seleksi Laporte, itu berlaku untuk molekul yang memiliki heterosimetris. Heterosimetris ini? Itu adalah molekul yang memiliki pusat inversi. Jadi kalau dibalik, dia kembali dibalik secara diagonal gitu ya. Itu dia kembali ke bentuk semula. Dikatakan di sini bahwa transisi hanya terjadi jika untuk molekul yang memiliki sentrosimetrik, jika terjadi perubahan paritas. Jadi kalau berubah dari U ke G atau G ke U, itu transisinya terjadi. Tapi kalau tidak ada perubahan paritas, G ke G dan U ke U, maka spektranya tidak muncul. Tapi perlu diingat, khusus untuk molekul yang memiliki sentrosimetris, kalau kemudian pusat simetrinya itu rusak karena sesuatu hal, biasanya mungkin karena vibrasi, maka transisi G ke G yang tadinya nggak boleh, forbidden, sekarang menjadi boleh. Ya, terjadi karena kemudian menjadi rusak pusat simetrinya itu tadi. Pusat simetrinya itu rusak.
Ya, transisi yang semacam ini gitu ya, transisi yang diakibatkan oleh karena bantuan gerakan vibrasi sehingga merusak pusat simetri itu disebut sebagai transisi fibronik. Ya, transisi fibronik. Sampai sini sudah habis pembahasan kita. Baiklah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.